hingga bisa dikatakan sah, dan kurban kita itu bisa sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kami ingin sampaikan tentang peta ibadah dalam agama kita. Jadi ibadah itu dibagi menjadi 3, dilihat dari teknis pelaksanaannya. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, dan yang ketiga ibadah gabungan dari keduanya. Yang pertama ibadah badaniyah adalah ibadah yang dilakukan modalnya itu kekuatan fisik. Jadi meskipun orangnya itu tidak mampu secara ekonomi, ya, tidak ada hartanya, tapi dia sehat, maka dia harus lakukan ibadah tersebut. Apa contohnya? Solat, kemudian puasa, ya, kemudian baca Quran dan seterusnya. Yang kedua ada ibadah maliyah. Ibadah ini modal utamanya adalah harta. Modal utamanya adalah harta. Sehingga meskipun orang tersebut katakanlah gila, tetapi dia punya uang yang banyak, maka dia mesti melakukan ibadah tersebut. Contohnya zakat. Jadi orang gila Pak, kalau dia kaya, banyak uangnya dan sampai hartanya nisab, harus keluar zakatnya meskipun orangnya gila. Karena dia adalah ibadah maliyah. Dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Apa contohnya? Maliyah dengan badaniyah. Ibadah apa itu Pak? Haji, ya, umroh. Itu butuh uang untuk berangkat ke sana dan butuh fisik, ya, dalam menjalankan prosesi haji maupun umroh. Kira-kira kurban itu masuk di ibadah yang mana? Kurban itu di mana? Badaniyah, maliyah, atau gabungan keduanya? Maliyah, ya. Ibadah yang membutuhkan uang. Sehingga Pak, meskipun orangnya itu sakit, terbaring di rumah sakit, atau sudah tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek, tapi dia punya uang, maka dia mesti melaksanakan ibadah kurban ini. Kenapa dia masuk ibadah maliyah? Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian Pak, karena ini kurban adalah ibadah maliyah, maka ada beberapa poin yang mesti kita ketahui sehingga kita bisa tahu bagaimana gambaran ibadah kurban ini. Saya akan share screen, ya, share konten. Bismillah, semoga bisa kita baca sama-sama dan jelas. Poin pertama tentang ibadah kurban yang mesti kita ketahui, kurban itu Pak adalah ibadah tahunan. Dia bukan ibadah sekali seumur hidup. Jadi kalau tahun lalu kita kurban, maka tahun ini kita dapati diri tak mampu, berkurban lagi. Tahun depan berkurban lagi, dan seterusnya. Dia bukan ibadah sekali seumur hidup, tetapi dia adalah ibadah tahunan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat ibadah kepada hambanya dengan waktu yang bervariasi Pak. Ada ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. Apa contohnya? Ibadah sekali seumur hidup? Haji tidak, ya. Pembimbing haji bisa tiap tahun haji. Apa ibadah sekali seumur hidup? Akikah, ya. Itu sekali seumur hidup. Kemudian sunat. Itu berapa kali sunat? Cuma sekali, ya, sunat. Itu ibadah sekali seumur hidup. Ada ibadah sekali setahun. Apa contohnya? Hari raya, salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian haji, itu ibadah tahunan, sekali setahun. Ada ibadah tiap bulan. Contohnya puasa putih, Ayyamul Bid, di setiap tanggal 13, 14, 15. Ada ibadah pekanan, salat Jumat. Dan ada ibadah harian, salat 5 waktu. Nah kita Pak sebagai seorang muslim mesti menempatkan ibadah tersebut sesuai dengan posisinya. Jangan ada orang, ya, ibadahnya ibadah harian tetapi dia lakukan pekanan. Apa contohnya? Salat Jumat dia salatnya tidak salat 5 waktu. Walauzubillah, ada juga yang harusnya ibadah harian dia jadikan tahunan. Nanti salat hari raya baru dia datang. Ada juga yang mestinya ibadah tahunan dia jadikan ibadah bulanan. Apa contohnya? Zakat. Sehingga kurang tepat Pak, zakat itu dikeluarkan bulanan, kurang tepat. Dengan istilah zakat profesi, tidak tepat. Yang benar zakat itu dikeluarkan sekali setahun, setiap tahun, ya. Dia bukan bulanan, dia ibadah sekali setahun, ya. Nah, kurban itu ibadah sekali setahun, ya. Apa dalilnya Ustaz? Allah berfirman, Inna a'toinaka kal kautsar fasolli li rabbika wanhar, ya. Ternyata Pak, fasolli di sini dan solatlah kamu, dalam tafsirannya solat yang dimaksud di sini adalah solat Id.
solat Id. Wanhar, dan berkurbanlah. Sehingga solat Id itu ibadah tahunan, ibadah kurban juga ibadah tahunan. Maka pastikan mereka yang pergi solat Id dan dia dapati dirinya mampu, berkurbanlah. Karena itu satu paket Pak, solat Idul Adha dan berkurban. Dan siapa yang mau mendapatkan telaga kausarnya Nabi di surga, maka kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Ya, solatlah kalian, solat Idul Fitri, Idul Adha, dan berkurbanlah. Selanjutnya, karena kurban ini adalah ibadah yang bagi orang yang mampu, apa batasan mampu tersebut sehingga dia dianjurkan untuk berkurban? Batasan mampu Pak, seorang dikatakan mesti berkurban tatkala dia punya tabungan, dan tabungan ini cukup untuk membeli 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Jadi punya tabungan cukup untuk berkurban, dan dengan itu dia masih bisa makan sehari-hari dengan semua anggota keluarganya. Saya ulang, ukuran mampu dikatakan mesti berkurban, dia punya tabungan, dan tabungan itu cukup untuk membeli paket kurban. Sekarang Al-Ikhlas berapa paket kurbannya? Kalau 1/7 sapi 2.300.000, Masya Allah, murah sekali. Kalau 1 ekor kambing 3.200.000, lebih mahal 1 ekor kambing ya, karena memang lebih afdol. Jadi kalau ditanya mana lebih afdol, kurban 1 hewan atau 1/7, jawabannya lebih afdol kalau 1 ekor hewan ya. Meskipun 1 ekor hewan itu harganya lebih murah, kan tidak mesti kambing 3 juta kita beli Pak ya. Bisa lebih murah dari itu, nanti kita akan pelajari. Nah, siapa mendapati punya tabungan bisa membeli itu dan tidak kelaparan setelah dia keluarkan uang untuk berkurban, maka mesti berkurban. Kenapa Pak? Karena Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya kemampuan, kelonggaran, saat itu ke lapangan, walam yudohi, lantas dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan masjid. Bayangkan Ki, kalau Nabi usir Ki Pak, ada orang datang ke masjid, Nabi bilang jangan kau ke sini, jauh-jauh dari masjidku. Kenapa diusir? Mampu berkurban tapi tidak berkurban. Ibaratnya Pak, itu kan masjid ibarat rumah bagi kaum muslimin ya, yang rindu dengan rahmat, rindu dengan ketenangan ya. Nah, ibarat seorang anak mau kembali ke rumahnya karena rindu dengan orang tuanya, lalu bapaknya ancam, jangan kau ke rumahku, sudah saya usir kau, jangan mau lagi dekat-dekat dari rumah saya ya. Ini gambaran hadis seperti ini Pak. Nabi cela, Nabi bully ya, siapa yang mampu berkurban lantas tidak berkurban. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita termasuk orang yang dicela sama Rasulullah SAW ya. Ini adalah ultimatum yang Nabi berikan kepada umatnya yang tidak berkurban, padahal dia mampu. Kemudian, karena kurban itu adalah ibadah bagi mereka yang mampu, maka ada batasannya. Kurban itu adalah ibadah sekeluarga. Ibadah sekeluarga. Jadi Pak, cukup 1 orang yang membeli hewan kurban, kambingkah atau 1/7 sapi, cukup 1 orang yang memiliki kurban tersebut. Adapun pahalanya itu bisa mencakup semua anggota keluarga. Jadi tabe, bedakan Ki antara kepemilikan dengan keterlibatan pahala. Kan yang penting kan dapat ke pahala kurban Pak, betul ya? Yang penting kan dapat ke pahala kurban. Kalau untuk kepemilikan, cukup 1 orang dalam suatu keluarga. Siapa yang punya uang? Siapa yang bekerja? Suami atau istri? Katakanlah suami yang bekerja. Maka yang mengeluarkan uang adalah suami. Maka hewan tersebut atas nama siapa? Suaminya. Dia yang punya hewan tersebut. Tetapi pahalanya itu didapatkan semua anggota keluarga. Sehingga tidak memberatkan. Jangan sampai muncul di anggapan, kalau berkurban berarti harus semua anggota keluarga. Suami harus beli kambing, istri harus juga beli kambing, anak juga harus dikurbankan dengan membeli 1 paket kambing. Tidak. Kurban adalah ibadah keluarga. Ini penting kita pahami Pak, supaya tidak memberatkan ibadah tersebut. Apa dalilnya? Jadi Ato pernah bertanya kepada sahabat, yaitu Abu Ayyub, tentang
tata cara kurban di zamannya Nabi. Lalu apa kata Abu Ayyub? Kana rajulu, ya, dulu di zaman Nabi cara berkurban itu seseorang yudohi bisyati anhu, ya, menyembelih seekor domba atas nama dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk seluruh anggota keluarganya. Fayakulun wa yutaimun, maka dia memakan sebagian dari daging tersebut dan sebagiannya diberikan kepada orang lain. Sehingga tata cara kurbannya di zaman Nabi, satu orang beli hewan kurban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, dan insya Allah semua dapat pahala kurban. Pertanyaannya, siapa anggota keluarga yang bisa kita masukkan, kita libatkan supaya dapat pahala kurban? Kan tidak semua kita bisa libatkan. Jangan sampai sepupu juga, ya, tante, ya, semua kita kasih masuk supaya dapat pahala kurban. Ada batasannya. Apa batasannya? Nah, di sini Imam Al-Baji itu mengatakan, yajuzu lil insani ayyudhiya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyati al-wahida, yakni ahlu baitihi ahlu nafaqah. Jadi yang boleh kita jadikan, ya, keluarga yang mendapatkan pahala kurban adalah dia yang kita nafkahi. Dia yang kita nafkahi. Dan yang kita nafkahi itu, Pak, ada dua jalurnya. Coba saya buat catatan. Ya, ada dua jalur. Ada jalur usul. Jalur usul ini ke atas, ya. Ada jalur furu'. Furu' ini ke bawah. Kalau usul ini siapa, Pak? Orang tua. Orang tua. Ini yang wajib kita nafkahi. Furu' ini siapa? Anak, ya, anak. Kemudian di samping ini ada pasangan. Sehingga yang bisa mendapatkan pahala kurban dari satu orang yang membeli hewan kurban adalah 5. 1 yang berkurban, 2 pasangan, 3 bapak mama, 3 bapak, 4 mama, 5 anak-anak. Jadi kalau ada orang, Pak, dia berkurban, maka dia niatkan, ya Allah, ini kurbanku, pahalanya untuk anggota keluargaku. Maka dia niatkan, untuk orang tuaku, istriku, dan anak-anakku, dan anak-anaknya. Karena sekali lagi kurban adalah ibadah keluarga. Ustadz, kalau orang tua sudah meninggal dunia, diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Tidak mesti orang tuanya yang sudah meninggal dunia dibalikan paket kurban sendiri, sehingga tatkala mau menyembelih kambing, ini atas nama almarhum. Padahal ini almarhum belum dimintai izinnya kalau mau dikurbankan. Sementara Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita mau mewakilkan sebuah ibadah dari orang, harus dari izinnya. Bisa kita minta izin orang yang sudah mati? Kan tidak bisa, ya. Maka cukup yang berkurban yang masih hidup, lalu dia niatkan untuk orang tuanya meskipun telah meninggal dunia. Bisa dipahami, Pak, di sini? Ustadz, berarti mertua masuk tidak mertua itu? Tidak, karena dia bukan anggota yang wajib dinafkahi. Berarti bagaimana kalau mertua mau juga dapat pahala kurban? Istrinya ikut berkurban. Jadi ketika istri berkurban, dia niatkan, ya Allah, ini pahala untuk orang tuaku juga dan untuk anak-anakku. Jadi suami berkurban, istri juga ikut berkurban. Berarti, Pak, itu anak-anaknya dapat berapa pahala? 1 atau 2? 2 pahalanya. Dari suami dan dari istri. Tapi masing-masing orang tua pahalanya cuma 1. Karena dari anak. Berarti, Pak, kalau ada orang tua 7 anaknya dan 7 berkurban, berapa pahala orang tuanya? 7 juga, Masya Allah. Karena kurban adalah ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Baik, kita lanjut. Sehingga, Pak, idealnya jumlah kurban di masyarakat sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Jadi kalau Masjid Ikhlas ini, dia mengcover, ya, katakanlah, ya, jamaahnya itu ada sekitar, katakanlah, 60 kepala keluarga dan mampu semua. Maka seharusnya jumlah paket yang terdaftar di
Al-Ikhlas paket kurbannya berapa peks? 60 juga. Cuman kan terkadang ada kepala keluarga yang mungkin dia berkurban di kampungnya ya, atau mungkin di tempat yang lain. Tapi kalau seandainya berkurban semua di Masjid Ikhlas, berapa kakak di sini? Maka sebegitu pula jumlah ya peks kurban yang terdaftar. Ini idealnya, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, berapakah uang minimal yang kita keluarkan sehingga kurban kita sah? Apakah harus 3 juta? Apakah harus 2,3? Tidak mesti. Ada namanya kurban minimal Pak. Kurban yang paling murah. Apa persyaratannya? 1, itu hewannya tidak harus jantan. Berarti boleh? Boleh perempuan ya. Boleh betina. Siapa panitia kurban di Al-Ikhlas ya? Yang hadir sekarang? Panitia kurban yang hadir sekarang ya? Iya, Pak Haji Beta. Tapi yang mana mahal ya? Jantan atau betina? Pernah kita tanya penjual kurbannya, penjual hewannya, yang mana mahal ya? Hewan jantan atau hewan betina? Jantan. Kenapa jantan mahal? Atau kenapa betina lebih murah? Karena kurus gitu betina. Kenapa kurus betina? Karena dia melahirkan, sehingga dia kurus, maka lebih murah. Jadi tidak apa-apa kalau memang kita tidak mampu, cari yang perempuan itu hewannya, cari yang betina. Kalau memang uang tidak bisa 2,3 juta, karena lebih murah. Apa dalilnya? Jadi kata Nabi dari Ummu Kurzin, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Kata Nabi tidak ada masalah jantan ataupun betina. Kalau di akikah boleh pakai hewan betina, maka di kurban pun juga boleh menggunakan hewan betina. Oke, catat 1, hewannya boleh betina. Kalau ini kurban minimal ya. 2, jenis hewannya itu domba. Tahu aja domba? Apa bedanya domba dengan kambing? Anda bisa bedakan? Yang bilang sama, beda itu domba dan kambing. Domba itu bulunya tebal ya, kambing itu yang bulunya tipis. Nah, kalau domba Pak umur 6 bulan sudah sah dikurbankan. Nah, kata Nabi, dohu bil jaza, berkurbanlah dengan domba jaza. Fa innahu jaiz, karena boleh. Dan kata para ulama, al jaza itu adalah kategori umur pada hewan yang usianya 6 bulan. Jadi coba kita catat ya, supaya lebih gampang. Kurban murah. Nah, ini supaya gampang dia mengerti. Kurban murah. 1, betina. 2, domba. 3, 6 bulan. Tapi yang tahu harga hewan, berapa harganya kalau begini kriterianya? 1,5 juta? 1,8? Ya, anggaplah ya, 1,8 juta. Coba survei ya. Pekan depan kasih tahu harganya ya. Berapa? Intinya lebih murah dari yang lain. Karena umur baru 6 bulan. Betina dan dia jenisnya domba. Sehingga Pak, tadi kalau punya kita tabungan dan ternyata tidak cukup untuk paket Al-Ikhlas dan sudah ada kriteria kurban murah, maka usahakan berkurban di tiap tahunnya. Ya. 1,8 juta tapi menabung dalam 10 tahun sebanyak 1,8 mudah atau gampang? Tapi 1 tahun menabung 1,8 juta susah? Gampang ya. Kalau mau gampang sekali 1,8. Tapi sekali minta maaf sekali bagi yang perokok. Coba hitung-hitung yang merokok. Berapa harga rokok paling murah 1 bungkus? Tapi berapa? 20.000. Ya 20.000 tapi kita hitung-hitung ini supaya bisa kita tahu kemampuan tak bagaimana. 20.000 itu 1 hari berapa bungkus? 1 atau 2? 1 mau saja ya. Kali 356. Berapa itu ya? 7 juta kurang lebih. Bayangkan untuk rokok 1 tahun dia kasih ke orang 7 juta. Tapi kalau untuk kurban 2 juta susah. Karena Bapak Ibu
Ada orang mengatakan, tidak bisa Kak, saya 2 juta berat. Tapi kalau rokok bisa ya. Jadi kalau seandainya dia mau buat tabungan rokok ya dalam 1 pekan, cobalah pray dulu 2 hari ya supaya terkumpul 2 juta dalam 1 tahun. Ini kurang lebih analisanya ya, supaya Bapak Ibu tahu kapasitasnya. Ternyata saya bisa berkurban di tiap tahunnya. Selanjutnya Pak, ini yang penting untuk kita ketahui. Bagi yang berkurban, dan saya yakin insya Allah yang hadir di sini semuanya berkurban insya Allah. Kurban itu untuk takwa. Maka hilangkan semua niat untuk pamer. Hilangkan semua semangat mau hebat-hebatan. Lihat sapiku paling besar yang dipotong. Coba lihat, saya menyembelih 1 ekor sapi sendirian. Tidak ada yang ikut sama saya. Ada yang begitu Pak kalau berkurban? Ada. Merasa hebat sendiri. Tidak ikhlas. Mau dipamer hebat-hebatan. Mau dia paling jago. Hilangkan semua. Kenapa? Karena kurban itu untuk takwa. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Kepada Allah tidak sampai. Mau semahal apapun sapi limosin atau sapi tanah Toraja yang ratusan juta, tidak sampai sama Allah itu daging dengan cantiknya itu sapi, tidak. Yang sampai kepada Allah apa? Niat yang ikhlas, takwa. Jangan sampai Bapak Ibu ya sudah keluarkan uang banyak, tetapi niatnya mau dikatakan jago, pamer, hebat, akhirnya tidak mendapatkan pahala kurban. Sia-sia Pak kurban tak. Jangan seperti itu. Hilangkan kita kurban tiap tahun, jangan hilangkan semua niat seperti itu. Ikhlasi karena Allah supaya kita dapatkan derajat takwa. Karena kurban itu untuk takwa. Baik Bapak Ibu, kita buat catatan sedikit. Jadi takwa dalam ibadah itu ditempuh dengan 2 cara. 1, secara lahir. 2, secara batin. Maksudnya lahir, pastikan ibadah Anda itu sesuai dengan contohnya Nabi. Jadi semakin itu ibadah tak sesuai dengan contohnya Nabi, semakin bertakwa Ki. Bukan asal-asalan. Yang penting sholat, yang penting puasa. Tidak. Harus Ki pastikan Ki sholat tak ini sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, supaya dapat gelar takwa. Itulah pentingnya belajar. Jangan sekedar ibadah. Pentingnya kita ikut kajian, menimba ilmu, supaya kita tahu batasan-batasan ibadah sesuai dengan contohnya Nabi. Harus ikuti aturan secara lahir ya. Secara batin seperti apa? Jaga kualitas niat. Jaga niat. Sehingga semakin ikhlas Ki sama Allah, semakin bertakwa Ki dalam ibadah. Jadi 2 caranya agar bisa Ki bertakwa dalam ibadah tak, secara lahir dan secara batin. Sehingga Pak, kalau kurban tak itu mau Ki sampai derajat takwa, ada 2. 1, pastikan ikut panduan, ikut kita tata caranya Nabi. 2, ikhlas. Jadi bagaimana supaya kurban tak itu sampai derajat takwa? 1, ikuti aturan, panduan. 2, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita akan pelajari bagaimana aturan berkurban. Kita cepat-cepat saja. Ada 3 aturan kurban. 1, aturan memilih hewan kurban. Berarti ini sebelum menyembelih. 2, aturan menyembelih, prosesi potong kurban, potong hewan. Ini berarti proses. 3, aturan pemanfaatan kurban. Berarti ini setelahnya, pembagian daging, kemudian panitia boleh tidak dapat daging. Itu tukang menyembelih, apakah dia digaji pakai daging atau pakai uang. Nah, ini aturan yang 3. Ini namanya paskah penyembelihan. Baik, yang pertama, aturan memilih hewan. Ada 3 Pak kriterianya. 1, jenis,
2, usianya harus sesuai dengan aturan. 3, bebas dari cacat. Pertama, jenisnya. Jenis kurban hewan yang boleh dikurbankan adalah yang termasuk pada bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? 1, onta. 2, sapi. 3, kambing dengan semua variannya. Jadi 3 saja Pak. Onta, sapi, kambing dengan semua variannya. Kerbau itu variannya apa? Sapi. Berarti kerbau boleh ya. Tadi domba boleh? Boleh, karena sepupunya kambing. Kemudian biri-biri juga boleh, karena dia temannya satu varian dengan kambing. Kuda Pak, di Jinepon tuh kan banyak kuda daripada sapi, dan lebih murah kuda. Kalau begitu saya kurban kuda saja, karena lebih banyak kuda di sini. Boleh atau tidak kuda? Tidak boleh, karena dia bukan bahimatul an'am. Yang bilang itu kuda sepupu 2 kalinya sapi ya. Repot kalau begitu ya. Bapak tahu lama? Lama, hewan lama. Tahu lama ya? Saya kasih gambarnya supaya tidak penasaran ya. Lama. Nah, ini dia. Ini variannya apa ini? Variannya kambing atau variannya sapi? Kenapa hilang sinyalnya? Ini dia. Ada di sini sebelah kiri. Ini lama ini. Oh, mati di sebelah atau ini lama. Ini lama, ini variannya onta ya. Jadi dia boleh dikurbankan. Kalau anoah itu variannya apa? Ayam. Jadi ayam. Anoah. Pernah lihat anoah? Anoah itu varian dari sapi, tapi kemahalan ya, karena dia hewan langka ya. Pasti mahal kalau anoah ya. Bahkan mungkin dilarang karena dia hewan yang langka, dilindungi. Ya, tolong mungkin semoga bisa diperbaiki tabel layarnya. Jadi yang boleh dikurbankan onta, sapi, kambing. Lanjut, usia. Usia berapakah hewan tersebut boleh dikurbankan? Kita cepat-cepat saja. Kambing itu minimal 1 tahun. Tapi ini salah ya, 1 tahun. Istilahnya itu musinnah. Ya. Jadi kalau musinnah untuk kambing itu 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Sapi 2 tahun. Saya copot dulu mungkin, Dik. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Sapi 2 tahun. Onta 5 tahun. Itu musinnahnya tiap hewan. Dan musinnah itu istilah umur yang boleh dikurbankan pada hewan tertentu. Itu musinnah. Kalau kita mau artikan secara Indonesia, poel. Apa itu poel? Giginya 2 di depan lebih besar daripada yang lain. Jadi salah satu cara untuk mengetahui hewan ini sudah musinnah atau tidak, lihat gigi depannya. Cuma jadi pertanyaan, yang mana jadi acuan? Poel atau umur? Yang mana jadi acuan Pak? Musinnah itu artinya poel. Yang mana jadi acuan? Poelnya atau umur? Ya, ada yang sebut poel ya. Bagaimana kalau penjual kambingnya masih 10 bulan tapi nak kikis giginya supaya kelihatan poel ki. Nah, repot nih kalau begini. Jadi yang jadi panduan adalah umur ya. Kalau panduannya umur, tabe sekali. Penjual hewan harus jujur. Karena cuma dia yang tahu. Maka tolong panitia kurban, Bapak Janto ya, Pak Jebeta ya. Kalau pergi mencari hewan kurban, pastikan dari penjual yang amanah. Karena dari kita itu ya, sah atau tidaknya kurbannya orang yang berkurban di kita. Kambing 1 tahun. Ini hijriah atau miladiah? Hijriah ya, hijriah. Jadi sampaikan ke keluarga yang bisnis jual beli hewan kurban ya. Hitung ke pas lahir tanggal berapa. Begitu memang kalau mau berkah jualannya. Atau kasih lebih. Ya jangan sampai mepet-mepet, Lanjut. Jadi umur sudah, jenis sudah. Sekarang cacat hewan kurban.
Ada 3 macam cacat, Pak. Cacat yang pertama adalah cacat yang tidak sah untuk dikurbankan. Ada 4. Dan Nabi memberikan isyarat, arba'atun la yajziyanna fil adhi. Ada 4 cacat yang apabila ditemukan pada hewan tersebut tidak sah untuk dikurbankan. 1, kata Nabi, al-awra'u al-bayyinu awruha, buta sebelah. Jadi kalau ada sapi atau kambing buta sebelah, maka dia tidak sah untuk dikurbankan. Pertanyaannya, Pak, buta ini menurut siapa? Buta menurut hewan atau menurut orang? Menurut hewan. Bisakah ditanyakan itu hewan? Buta atau tidak? Repot kalau begitu ya. Jadi menurut orangnya ya. Jadi meskipun itu sebenarnya hewan itu buta karena mungkin ada sarafnya yang sudah putus, tapi secara tampakan normal, tidak ada kabur-kabur, bintik-bintik kabur di matanya, maka dia sah dikatakan hewan kurban. Karena jelas menurut orangnya, bukan hewannya. 1, buta sebelah. 2, al-maridatu al-bayin maraduha, hewan yang sakit tidak sah untuk dikurbankan. Beringus atau mungkin flu sapi ya, atau demam. Tapi ingat, dia sakitnya menurut orang. Karena tidak mungkin ditanya, ini sapi sakit atau tidak, tidak mungkin. Jadi menurut orang yang melihatnya. Makanya penting untuk kita teliti apakah hewan tersebut sakit atau tidak. Yang ketiga, al-arja'u al-bainu dhal'uha, yang pincang sebelah. Jadi kalau 4 kakinya, 1 pincang, tidak sah dijadikan hewan kurban. Tapi Ustadz, ada itu kasus sudah dibeli hewan kurbannya, sapinya sudah tapi tatkala dikasih turun dari truk, patah kakinya. Mungkin dia terpeleset atau tersangkut di pintunya sehingga dia pincang pas diturunkan dari truk. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Kan di sini pincang. Kenapa sah? Karena sudah mikir beli. Iya, sudah mikir beli. Beda halnya tabe. Kalau misalnya belum dibeli, ada 10 sapi, 1 pincang. Sudah medeh, mumpung pincang, ini mau yang dikurbankan. Ini tidak boleh. Tapi kalau sudah dibeli, ada kecelakaan, ya, ada insiden, ya, akhirnya dia patah kakinya, maka itu sah. Karena sudah beli, sudah tentukan Tapi kalau belum tentukan, baru dia pincang, ini mau dikurbankan karena mumpung pincang. Lebih murah harganya, maka itu tidak sah. Yang terakhir, wal kasiratu allati la tungki, yang kurus sekali. Jadi kalau ada sapi itu kelihatan tulang rusuknya, tidak usah dibuat kurban ya. Pak Jibeta, bagaimana sapi tak? Sehat, gemuk semua atau sudah belum beli? Ya, saya jadi gemuk je semua. Gemuk je, Masya Allah ya. Jangan sampai kita pilih yang kurus supaya dapat untung. Ya. Baik, selanjutnya Pak, cacat yang kedua adalah cacat yang tidak sampai menyebabkan tidak sah, tapi hanya makruh saja. Makruh artinya kalau ada lebih bagus, ambil yang lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Apa tuh cacat yang membuat makruh? Telinganya terpotong dan tanduknya hilang. Jadi kalau ada sapi hilang tanduknya atau kambing hilang tanduknya, tidak masalah, itu sah. Cuman kalau ada yang sempurna tanduknya, cari ke yang sempurna tanduknya. Karena itu makruh, Lanjut yang ketiga, cepat-cepat saja. Cacat yang tidak berpengaruh pada status kurban, yaitu selain dari cacat-cacat yang telah kita sebutkan. Contohnya apa? Tidak ada ekornya, ompong, hamil, tidak apa-apa. Atau hilang hidungnya. Hilang hidungnya ya. Apa pesek. Jadi tidak apa-apa kalau cacatnya seperti ini. Ini tidak apa-apa ya. Selanjutnya Pak, nah ini juga penting untuk kita ketahui, menggaji tukang jagal, tukang potong dengan kulit kurban. Dalam sebuah hadis ya, Bukhari Muslim, kata Ali, Nabi perintahkan saya untuk menyembeli hewan kurbannya atau untuk bertanggung jawab terhadap kurbannya dan untuk bersedekah dagingnya, kulitnya dan aksesorisnya. Wa alla utiyal jazzara minha, dan saya dilarang untuk kasih tukang sembeli
bagian dari hewan kurban. Tidak boleh. Jadi harus pakai uang pribadi sohibul kurban untuk membayar upah tukang sembelih. Tidak boleh dibayar pakai daging. Bagaimana contohnya Ustadz? Saya kasih contoh. Upah tukang jagal itu 1 juta. Tapi kita bilang, kan sudah mau kuku kasih kepala sama kulitnya, 500 mau kuku kasih. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Harus kita kasih 1 juta sesuai perjanjian di awal. Kalau mau kita kasih daging, kemudian kepala, itu statusnya adalah hadiah. Kalau hadiah, maka panitia kurban tidak boleh maksa. Dan tidak boleh marah kalau tidak dikasih. Kenapa saya tidak dapat jatuh kurban padahal saya sudah sibuk potong-potong dagingnya ya. Saya sudah sibuk, saya sudah sembelih 10 sapi dan tidak dapat daging. Hati-hati. Jangan sampai dia berdosa karena dia dapat jatah dari daging. Tapi kalau misalnya sohibul kurban yang punya daging mau kasih, nah itu namanya hadiah tanpa mengurangi upah dari tukang potong tersebut. Jadi tolong Bapak Ibu yang jadi panitia, tempatkan diri status tak sebagai volunteer, sukarelawan. Kalau dikasih daging alhamdulillah, kalau tidak, tidak. Tapi kalau seandainya panitia sepakat kita akan gaji yang potong-potong daging dan menyembelih, maka itu iuran kambing, iuran sapi. Jangan cuma harga sapinya atau harga daging kambingnya, harus dikasih masuk di situ uang operasional. Jadi tadi 1/7 sapi 2,3 juta. Itu sudah masuk di situ komponen apa? Untuk menggaji tukang sembelih, kemudian tukang potong-potong daging, sudah masuk di situ. Jangan murni harga 1/7 sapi. Dan jangan pakai kas masjid untuk membiayai operasional kurban, bikin tenda, kemudian makan siang untuk panitia, jangan. Caranya bagaimana Ustadz? Buat ini urunan atau buka donasi untuk kumpul seperti ini. Kalau acara 17-an kan kita biasa ada anak-anak muda ke rumah-rumah untuk minta sumbangan ya, untuk buat acara 17. Begitu juga. Karena ini kurban seperti pesta, Pak. Seperti pesta. Karena dulu itu orang berkurban itu di rumahnya masing-masing. Dia potong sendiri hewannya. Cuma sekarang orang tidak mau repot, titip ke masjid deh. Kalau titip ke sama orang, harus dia mengerti, harus juga ada uangnya. Baik, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Dan Bapak Ibu yang sudah punya daging kurban, jangan jual daging kurban tak, karena hilang pahala tak. Kata Nabi, siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Jadi jangan karena mungkin kita penjual bakso, ada daging kurbanku, ya sekali ini deh, saya jadikan ini bakso baru saya jual. Tidak sah ya pahala kurbannya. Kemudian Pak, syarat menyembelih yang syar'i. Tabe, siapa biasa yang sembelih sapi di sini atau sembelih kurban? Pak Kiai? Oh, Pak Haji Fahri, Ustadz Fahri, Masya Allah ya. Harus diperhatikan ya. Singkatnya, orang yang menyembelih harus yang sholat. Harus yang sholat. Karena orang yang tidak sholat, maka dia bukan orang Islam. Dan syarat penyembelih harus muslim. Coba lihat nomor 2. Yang menyembelih harus muslim. Yang pertama, harus yang mampu berniat. Berarti dia berakal dan mumayyiz. Orang gila, anak-anak tidak boleh menyembelih. Kalau perempuan boleh menyembelih? Ibu-ibu boleh tidak menyembelih perempuan? Boleh ya? Boleh ya, selama bisa ya. Dan tidak takut. Jadi boleh perempuan. Kemudian dia yang harus muslim, harus sholat. Yang ketiga, ketika melukai hewan punya maksud untuk menyembelih, bukan untuk membela diri. Contoh, sapinya kabur, lepas. Kemudian mau kena sundul itu tukang jagal, kebetulan pegang parang, lalu dia tebas lehernya, tapi niatnya bukan untuk menyembelih, untuk membela diri, tapi mati. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia menyembelih itu niatnya untuk membela diri, bukan untuk menyembelih. Jadi ketika menyembelih harus dia niatkan untuk menyembelih, bukan untuk yang lain. Lanjut.
Apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Iya. Jadi ketika menyembelih, saya niatkan ini sapi atau kambing untuk dimakan. Karena ada hewan yang disembelih niatnya bukan untuk dimakan, tapi untuk dimusnahkan. Contoh, hewan yang sakit. Ayam sakit disembelih untuk dimusnahkan karena mungkin dia sakit ya, membahayakan atau membuat dirinya semakin hewannya itu tersiksa, maka ketika disembelih untuk dimusnahkan jangan dimakan. Jadi harus diniat untuk dimakan. Lanjut Pak ya. Tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah, bukan untuk Nyi Roro Kidul ya, bukan untuk Ratu Pantai Selatan ya. Kemudian tidak dikirakan untuk selain Allah, tidak boleh Bismi Al-Masih, tidak boleh. Dan yang ketujuh, harus menyebut nama Allah, Bismillah. Tukang jagal kalau mau sah hewan kurbannya, dia membaca Bismillah. Dan inilah keberkahan Bismillah Pak. Dengan lafaz yang singkat ini, itu bisa ya membuat sah atau tidaknya seekor sapi yang harganya ratusan juta rupiah. Maka pastikan yang menyembelih itu membaca Bismillah sesaat sebelum memotong. Bismillah, itu sahnya. Adapun sunnahnya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ucapan takbir itu hanya sunnah. Yang wajib adalah Bismillah. Apakah ada doanya? Ada. Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal. Ini sunnah juga. Apakah wajib disebutkan namanya? Tidak wajib ya. Kalau kurban masih 5 ekor sapi, mungkin masih bisa disebut namanya. Tapi coba di negeri-negeri Arab yang kurbannya itu sampai 100 sapi. Tidak sempat disebutkan namanya. Potong saja. Allah sudah tahu ini sapinya si A, ini sapinya si B. Jadi tidak mesti menyebut nama. Tapi kalaupun disebut lebih bagus ya, supaya orang yang punya itu sapi datang melihat. Karena di antara sunnah menyembelih adalah melihat hewan kurbannya. Melihat hewan kurban yang disembelihnya. Ya. Ya ini tata cara mengalirkan darah yang benar. Mungkin kita buka tanya jawab dulu ya. Baik Bapak, mungkin cukup sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, pembagiannya ya, distribusi hewan kurban. Baik, kita baca Quran surah Al-Hajj ayat 36. Ini adalah dasar dalam pembagian atau distribusi hewan kurban. Kata Allah di akhir ayat, wa at'imu ya fakulu minha, dan makanlah dari daging kurbanmu. Satu, dimakan sendiri. Wa at'imu al-qani'a wal mu'tar, dan kasih makan juga al-qani'. Apa itu al-qani'? Orang yang mampu, tidak minta-minta. Al-qani' itu dia tidak minta, artinya mampu. Wal mu'tar, dan yang minta-minta, berarti tidak miskin. Berarti kalau mampu ini tatkala kita beri apa namanya? Hadiah ya. Hadiah. Sementara miskin tatkala kita beri ini statusnya adalah sedekah. Berarti dari ayat ini pembagian daging itu 3. Dimakan sendiri, kita sedekahkan, dan kita hadiahkan tetangga. Kemudian mungkin juga panitia kurban kita hadiahkan untuk makan siang. Ini sudah termasuk dari tata cara pembagian daging kurban. Ustadz, apakah mesti sepertiga? Tidak mesti. Jadi kalau dapat 7 kilo daging, 5 kilo kita makan, 1 kilo kita sedekahkan, 1 kilo kita kasih hadiah, tidak masalah. Tidak ada aturan baku dari Nabi harus sepertiga, tidak ada. Yang penting ada dimakan, ada yang dibagi. Ada yang dibagi. Ada mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ustadz, kalau sapi itu boleh tidak untuk berempat? Boleh. Asalkan berempat itu ya dibagi 15 juta bagi 4 ya. Kalau memang dia mampu untuk dibagi 4 saja. Contoh ya, ternyata sapi kesekian tidak lengkap 7, cuma 3 orang. Ya. Kalau 3-3-nya kuat untuk membayar 1 sapi, ya maka diperbolehkan. Ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, silakan Bapak. Tadi Ustaz bilang bahwa dalam acara kurban nanti ada kegiatan yang masa-masa yang dilakukan oleh panitia. Dari awal
biaya kurban itu dari panitia sudah sampaikan ke Sohibul kurban, ya, sohibul kurban. ya, bahwa ini uang operasional sekian, uang sapi sekian, dan uang operasional itu apakah saya dipakai juga sebagian untuk makan-makan yang di Iya. Tapi makan-makannya itu nanti dagingnya dibeli di luar. bukan dagingnya tapi uangnya yang Iya, untuk makan-makan boleh. Selama sohibul kurban sepakat dan setuju. Jadi ketika mau transaksi, Pak Tabe, ini 2,3 juta, komponennya itu uang daging tak, kemudian uang operasionalnya. Dan nanti operasional ini nanti dipakai untuk panitia makan-makan siang, beli snack, kue. Setuju Ki? Setuju Pak. Oke, silakan bayar. Tidak setuju? Ya potong sendiri. Ya, cari sendiri hewan kurban ya. Ini sudah menitip masa tidak mengerti ya. Nah, itu dia. Tapi ada lagi? Iya, Bapak. Bisa. Jadi itu sudah masuk hadiah. Jadi contoh, Ustadz panitia mau pakai daging kurbannya sohibul kurban untuk makan siang selama dapat izin. Kalau izinkan Jeki sohibul kurban, biar mina pakai panitia makan siang supaya semangat lagi potong dagingnya, boleh dipakai selama dikasih izin. Tapi jangan merasa seperti pemilik daging, karena panitia itu adalah wakil Pak. Jadi kalau wakil tidak berkuasa terhadap daging tersebut. Tapi sekarang faktanya mereka wakil tetapi merasa memiliki. Jadi dia bisa kuasa itu daging. Sudahlah, kalau 7 kilo jatahnya, 1 kilonya buat panitia, nanti buat makan siang. Tanpa izin dari sohibul kurban. Hati-hati Pak. Tidak berkah itu daging yang masuk di perut tak. Ada, mungkin azan dulu. Setelah azan baru kita ya. Sudah masuk belum? Ya masuk. Silakan azan dulu. Nanti kita lanjut setelah azan ya. Siapa yang azan? Ya azan Maki. Allah